Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ya ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul di acara webinar pada siang hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada nabi kita yakninya Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan saya Okti Juwita yang akan menjadi moderator webinar pada hari ini. Yang terhormat kepada pimpinan Bravo beserta jajarannya, dan yang terhormat kepada pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Ahmad Korudin, STSE MM, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara webinar kita pada hari ini. Baiklah, sebelum webinar kita dimulai, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Beliau bernama Dr. Ahmad Korudin, STSE MM. Beliau ini kuliah S1-nya 2 kali ya Bapak. Iya, Pak. S1 pertama beliau yaitu di Muhammadiyah University of Surakarta, dan S1 kedua beliau adalah di STIE out of Surakarta, dan S2-nya di 11 Maret University of Surakarta, dan S3-nya di 11 Maret University of Surakarta. Dan saat ini beliau adalah dosen tetap di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Jawa Tengah. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, sebelum webinar kita dimulai dan Bapak memaparkan materinya, ada sedikit informasi untuk kita semua kepada Bapak Ibu. Untuk link absennya nanti akan diberikan di kolom chat Zoom ini ketika di akhir sesi. Dan untuk sertifikat serta rekaman Zoom-nya nanti akan dikirimkan linknya melalui link WhatsApp, grup WhatsApp. Nah, nanti ketika di saat sesi tanya jawab, saya akan mendahulukan kepada Bapak Ibu yang raise hand. Jika tidak ada yang raise hand, nanti baru saya bacakan di kolom pertanyaan di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada pemateri kita pada hari ini, kepada Bapak Ahmad Korudin, dipersilahkan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Bapak sekalian, yang saya hormati seluruh kru dan pimpinan dan kru dari Bravo ya, Bravo dan Bapak sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu materi yang mungkin Bapak sekalian, teman-teman semua sudah tahu ya. Saya hanya ingin mereview kembali atau memberikan sedikit sharing-sharing dengan rekan-rekan teman-teman semua. Yaitu suatu hasil riset atau penelitian yang sederhana, tapi mungkin bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan ilmu bagi kita semua. Jadi penelitian ini tim saya kerjakan pada beberapa bulan yang lalu, yaitu berkaitan dengan peran dari kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ya, kemudian kecerdasan emosional dan pengetahuan tentang keuangan terhadap atau pada kemampuan pengelolaan keuangan secara personal. Ini menarik Bapak sekalian karena sekarang ini memang kondisi dari ekonomi kita ataupun keadaan ekonomi terkait dengan permasalahan yang ada baik dalam negara maupun personal itu sangat berperan. Jadi lanjut Mbak. Jadi kita harus tahu berkaitan dengan masalah pengelolaan keuangan secara personal. Nah ini yang penting di sini. Jadi next untuk layarnya.
Jadi yang pertama, Bapak sekalian, kita harus tahu tentang bagaimana kondisi sekarang ini. Jadi latar belakangnya dari terapan dari ilmu ini adalah bagaimana seorang mahasiswa ya, yang diwakili oleh mahasiswa berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara personal. Jadi kita tahu kebutuhan mahasiswa itu kan banyak atau juga kebutuhan manusia secara umum berkaitan dengan kemampuan pengelolaan terkait dengan keuangan, manajemen keuangan secara personal. Kita tahu bahwa managing personal finance ini kalau dalam teori-teori yang ada dalam manajemen keuangan itu berkaitan dengan kemampuan seseorang di dalam mengatur ataupun merencanakan, kemudian menganggarkan maupun ngecek dan memanage ya berkaitan dengan bagaimana kondisi keuangan sehari-hari. Contoh misalnya kalau mahasiswa diberikan misalkan uang saku dalam sebulan itu sekian juta misalkan, maka dia harus mampu untuk mengelola bagaimana merencanakan ataupun mengontrol ya pengeluaran-pengeluaran yang ada. Jadi seperti itu. Jadi kita tahu dan financial behavior ini kalau Bapak sekalian teman-teman semua itu mulai dikenalkan atau mulai diperkenalkan dalam dunia keuangan itu kurang lebih ya menurut versi yang lain, versi dari penelitian yang terdahulu itu sekitar tahun 1990. Jadi mulai dikembangkan itu sehingga hal ini perlu ada kajian kenapa ini perlu dilakukan. Nah, kita tahu juga bahwasannya kalau kita mengerti tentang perilaku keuangan ya sekarang ini memang cukup strategis ya di dalam kita mengelola atau manajemen keuangan itu sendiri terkait bagaimana kita harus saving ya, kemudian invest, kemudian penggunaan keuangan secara emergensi ya dan lain sebagainya. Terutama juga bagi kita mungkin yang sudah bekerja, bagaimana untuk mengelola keuangan ketika nanti ada masa-masa pensiun atau masa-masa yang akan datang. Next. Lanjut. Nah, ini diantaranya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa managing personal finance ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun, merencanakan, kemudian ngecek, ya, kemudian pengelolaan, juga pengawasan pada kebutuhan-kebutuhan funding pada kebutuhan keuangan sehari-hari. Next, Mbak. Contoh saja tadi saya sampaikan. Nah, ini berkaitan dengan contoh yang sebagai sampelnya atau sebagai contohnya ketika seorang mahasiswa. Jadi penelitian ini bercerita tentang mahasiswa karena kenapa kita milih mahasiswa karena supaya kita tahu ya kondisi generasi muda sekarang, apakah dia bisa mengelola keuangan secara baik atau tidak, sesuai dengan kebutuhannya atau tidak, berkaitan lagi dengan nanti kemampuan spiritualitasnya, kemudian kemampuan keuangannya, dan kemampuan emosionalnya. Karena juga ini penting, karena nanti generasi penerus kita, generasi pimpinan harapan bangsa, maksud saya itu, ini bisa meramu ya ketiga komponen ini dalam diri seseorang. Ini sangat baik sekali untuk kedepannya. Lanjut, Mbak. Ya, seperti ada kejujuran, kemudian ada pengetahuan, karena tidak sembarangan ketika seseorang itu mengelola keuangan secara baik. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kemampuan spiritualnya. Ini juga kita harus tahu, karena kondisi masyarakat kita terus terang, ini sudah semakin jauh dari hal yang mungkin diharapkan. Mungkin kemampuan spiritualnya rendah dan sebagainya, tapi ini perlu riset lebih lanjut ya. Tapi kita memberikan penjelasan di sini bagaimana seseorang yang mampu mengelola keuangannya secara pribadi ini dipengaruhi oleh berbagai macam kemampuan spiritual di dalam dunia kehidupannya. Kalau seorang mahasiswa mungkin berbeda dengan kehidupan ketika seorang dewasa atau mungkin seorang leader atau sebagai pemimpin misalkan dalam satu organisasi atau yang lainnya, tapi kita memberikan sampel, misalkan kemampuan motivasinya misalkan, ataupun yang lain, karena ini sangat banyak aspek-aspek yang harus kita lakukan, atau pengalaman-pengalaman yang memang harus diterapkan, kemudian pemahaman-pemahaman dalam dunia kerja, itu juga termasuk
kategori dalam spiritualitas yang nanti akan menentukan sampai sejauh mana kemampuan di dalam pengelolaan keuangan secara personal. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, permasalahan yang akan kami ketengahkan itu adalah bagaimana kecerdasan spiritual itu dan juga emosional kecerdasan dan juga pengetahuan tentang keuangan itu mempunyai dampak yang positif bagi managing of personal finance. Karena nanti goalnya ini adalah bagaimana nanti seseorang itu bisa memahami tentang managing personal finance. Entah itu dari seorang mahasiswa maupun seorang ibu rumah tangga misalkan, ataupun seorang pegawai, atau mungkin bahkan bagi mereka yang bekerja pada permasalahan keuangan. Ini penting karena apa? Karena kita harus tahu bahwa kondisi masyarakat sekarang, kemudian kondisi keuangan yang ada, itu sangat berpengaruh berkaitan dengan pengelolaan yang baik. Kita juga mengenal bagaimana pengelolaan keuangan dalam organisasi maupun perusahaan. Jadi kalau secara luas seperti itu. Tapi kalau dalam konteks sebagai sampel penelitian ini atau riset ini adalah konteksnya adalah mahasiswa. Nah, lanjut. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, apa itu tentang managing personal finance, adalah saya sampaikan tadi ya, bahwa it's a personal expertise is regulation, planning, budgeting, checking, managing, controlling, searching, and storing daily finance fund ya. Jadi merupakan kemampuan seseorang di dalam mengelola keuangan secara penuh, baik itu dari perencanaan, prosesnya maupun outputnya, ataupun luarannya dari keuangan tersebut. Jadi ini sangat penting bagi seseorang atau seorang individu, baik itu tadi individu kemudian keluarga misalnya, untuk mengelola keuangan secara baik. Nah, terutama berkaitan dengan kalau di Indonesia itu ada kecenderungannya bahwa kemampuan ini tidak lepas dari yang namanya budaya konsumtif. Jadi konsumtif itu sangat ditekan di sini. Makanya dalam managing personal finance ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu punya daya konsumtif ya, kemudian bagaimana dia bisa memanage cash flow keuangan, bagaimana juga dia memberikan keputusan berkaitan dengan saving dan investasi misalkan, atau berkaitan dengan kredit. Jadi ini ada pengetahuan tentang kredit tersebut. Kemudian berkaitan dengan berikutnya tentang masalah spiritualitas, ini ada berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memahami tentang kehidupannya, tentang kebutuhan hidupnya, makna hidupnya, dan juga bagaimana seseorang itu bisa mengetahui secara lebih berkaitan dengan pengembangan dirinya, terutama dengan permasalahan religi misalkan, karena sekarang ini juga sama di Indonesia ataupun di daerah manapun kemampuan untuk religi sangat berkurang, dan juga bagaimana memposisikan seseorang itu dalam komunitas-komunitas tertentu. Dan kemudian spiritual inteligensi ini juga merupakan salah satu hal yang mungkin harus dikembangkan sebagai salah satu problem solving dalam kehidupan kita. Karena di situ nanti ada nilai-nilai luhur yang memang setiap manusia itu hampir semua tujuannya sama, misalnya dalam bekerja dan sebagainya, adalah pemenuhan kebutuhannya, bagaimana merasa nyaman, bagaimana meningkatkan kesejahteraan, dan lain sebagainya, sehingga akan memberikan salah satu unsur dalam kehidupan kita, bukan hanya tujuannya untuk seperti kekayaan dan sebagainya, bukan, tapi memberikan ketenangan batin, kemudian bagaimana visi kehidupannya akan tercapai dan akan merasa sukses dalam hidupnya. Jadi ini di sini tidak ada berkaitan dengan harta dan lain sebagainya, tapi kemampuan untuk mengelola dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya atau visi dalam kehidupannya. Lanjut, Mbak. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan financial knowledge. Financial knowledge itu adalah bagaimana seseorang itu bisa menguasai terhadap berbagai macam pikiran-pikiran ataupun pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Itu pengetahuan-pengetahuan dasar berkaitan dengan keuangan. Misalkan aset, kemudian aset tidak tetap, kemudian pemasukan, pengeluaran, ya, kemudian lagi
investasi misalkan, dan sangat banyak ya berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan finansial. Bisa jadi tentang investasi, kemudian deposit, kemudian apa namanya bunga, kemudian masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan keuangan, walaupun itu adalah dasar. Sementara yang berkaitan dengan emotion intelligence itu adalah berkaitan bagaimana menata diri atau manajemen diri, kemudian bagaimana juga manajemen dengan orang lain. Jadi ini kesinambungan, sinergitas antara tiga hal, yaitu spiritual intelligence, kemudian emotional intelligence sama financial knowledge ini berkaitan dengan nanti bagaimana seseorang itu bisa mengelola keuangan dengan baik. Lanjut, Mbak. Nah, ini hanya kalau Bapak-Ibu sekalian, teman-teman semua yang berbahagia, ini hanya sebatas metode saja, tetapi ini akan memberikan informasi bagi kita bahwa ketika kami mensurvei itu sekitar kurang lebih 233 mahasiswa ya, yang kita jadikan sampel itu. Kemudian ada alat surveinya atau questionnaire-nya ada 4 hal, yaitu manajemen financial behavior atau manajemen personal finance, kemudian ada spiritual intelligence, kemudian emotional intelligence, sama yang berikutnya adalah berkaitan finance knowledge. Itu berkaitan dengan kemampuan di dalam pengelolaan keuangan secara dasar. Dan ini mahasiswa kami sendiri sebagai sampel untuk melihat kemampuan mahasiswa di dalam mengelola personal finance-nya. Lanjut. Nah, ternyata Bapak sekalian, teman-teman semua yang berbahagia, ini hasilnya kurang lebih dari riset kecil kami, sederhana ini, yang mungkin nanti kalau teman-teman yang bergerak di bidang atau yang expert di bidang keuangan, itu bisa melanjutkan hal tersebut, hal ini ya, karena memang ini cukup bagus, karena untuk pengembangan ke depan. Jadi yang pertama, ternyata hasil yang diduga di dalam riset kami bahwa kemampuan kecerdasan emosional ini positif ya, artinya sangat dominan atau berpengaruh ketika seseorang itu kemampuan spiritualnya atau kecerdasan spiritualnya itu meningkat atau memahami penuh tentang visi dalam kehidupannya, dia akan sangat berpengaruh pada pengelolaan keuangan personal. Dan ini membuktikan bahwa variabel-variabel spiritual ini, misalkan contoh kalau spiritual itu misalkan bagaimana pandangan holistiknya antara kenyamanan hidup, kemudian berikutnya juga motivasi hidupnya, kemudian kemampuan dalam peningkatan kebutuhan keuangan terkait dengan kebutuhan hidupnya, kemudian ada finance planning-nya dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan itu sangat memberikan gambaran ternyata kecerdasan emosi seseorang itu sangat berpengaruh positif dan signifikan pada pemahaman maupun implementasi dari managing personal finance. Lanjut. Yang berikutnya, ini ada sesuatu yang berbeda Bapak sekalian. Ini juga mungkin penemuan penelitian kami bahwa emotion intelligence has a negative impact on managing personal finance. Ternyata kemampuan di dalam mengelola emosi seseorang, baik itu mengelola dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, dengan kesadaran dengan orang lain atau manajemen personalitinya dan manajemen antar orang atau tim, ya, itu tidak berpengaruh positif tapi negatif. Artinya ternyata bahwa kesadaran seseorang ataupun kemampuan seseorang di dalam emosinya itu berpengaruh yang kurang baik pada managing personal finance ya. Jadi masih ada hal yang mungkin perlu diteliti lebih lanjut berkaitan kenapa ini negatif. Misalkan, jadi kalau kita menginvestasikan sesuatu atau saving itu ternyata tidak berdasarkan emosionalnya student ataupun personal. Jadi dia harus berpikir untuk menentukan. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan spiritualitasnya dan juga kemampuan finance knowledge-nya. Jadi tidak serta-merta emosional saja, tetapi ternyata emosi itu sangat negatif atau berhubungan negatif kepada
managing personal finance. Semakin misalkan semakin dia mengetahui tentang finance knowledge-nya, maka dia akan semakin bisa memahami tentang kebutuhan dalam personal finansialnya. Begitu seterusnya. Sehingga hal ini perlu adanya kemampuan untuk mendewasakan terhadap manajemen dirinya sendiri maupun manajemen dengan orang lain berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan orang lain. Mungkin tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain dan lain sebagainya. Jadi ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa emotional intelligence has a negative impact on managing personal finance. Gitu. Lanjut. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, ini juga sangat penting ketika nanti ada seseorang ataupun calon-calon pengelola keuangan itu harus bisa financial knowledge. Jadi harus mempunyai pengetahuan tentang keuangan yang baik. Ini karena ini sangat berpengaruh pada pengelolaannya. Di mana kita tahu bahwa financial knowledge has a positive and significant effect on managing personal finance. Jadi sangat berpengaruh. Artinya kemampuan seseorang itu secara keseluruhan dan pengetahuan tentang keuangan dasar itu mempunyai nilai yang baik yang berpengaruh pada managing personal finance dan juga sebagai kontribusi bahwa seseorang itu bisa melakukan dan bisa memahami tentang kaidah-kaidah keuangannya. Semakin dia punya banyak pengetahuan tentang keuangannya, maka diharapkan akan semakin baik pula di dalam pengelolaan keuangan. Walaupun nanti tentunya ada faktor-faktor lain, misalkan tentang faktor-faktor politik, faktor-faktor regulasi organisasi atau perusahaan. Tapi pada dasarnya bahwa kemampuan-kemampuan ini sangat ditunjang oleh 3 hal tersebut. Nah, sehingga kita harus tahu bahwa misalkan kita dalam investasi misalkan, maka kita juga harus tahu bagaimana investasi itu apakah menguntungkan atau tidak. Misalkan mahasiswa itu melakukan bursa efek misalkan, itu dia akan mengetahui karena di hampir semua fakultas ekonomi kan ada namanya bursa efek ya, bursa saham misalkan. Dia investasi, dia akan berpikir ketika dia tidak mengetahui tentang kaidah-kaidah dasarnya, maka dia tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Tapi sebaliknya, jika dia memang paham terhadap kapabilitas knowledge dasar finansialnya, maka dia juga akan bisa memanfaatkan dengan unsur-unsur yang lain. Ini adalah contoh-contoh kecil yang dilakukan oleh mahasiswa. Lanjut, Mbak. Jadi rekan-rekan semua yang berbahagia, teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan, ternyata dari hasil-hasil tadi itu mengerucutkan pada beberapa hal. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya intelligence has a positive and significant impact on personal finance management. Jadi berpengaruh. Jadi rekan-rekan teman-teman semua, jadi ini sesuatu yang menarik ketika kecerdasan spiritual itu memang positif untuk memberikan kontribusi pada personal manajemen finansial seseorang. Jadi kalau diharapkan ini semua orang ini bisa melakukan ini. Peningkatan spiritualitasnya harus ditingkatkan. Karena ini merupakan satu kunci dalam kehidupan, di dalam penelitian-penelitian yang lain atau yang terdahulu. Jadi spiritual intelligence ini memang sangat berpengaruh, terutama untuk bagaimana makna kehidupan, memaknai kehidupan, kemudian bagaimana visi misi kehidupan dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk kebutuhan manusia di dunia saja, tapi spiritual itu lebih condong pada bagaimana hidup itu terarah dengan baik. Jadi kalau sudah mampu untuk seperti itu, maka akan memberikan dampak yang positif pada manajemen keuangan personal tadi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan emotional intelligence itu berdasarkan riset ini ya, ini adalah negatif, walaupun nanti mungkin ada yang positif. Makanya kalau rekan-rekan mahasiswa maupun para periset terkaitan dengan masalah masalah manajemen SDM ataupun manajemen keuangan ya, kalau inilah di bidang Bapak sekalian yang mungkin dosen maupun periset, ini sangat bisa memberikan kontribusi yang cukup baik ya, bisa untuk penelitian lebih baik dengan penambahan peristilahan maupun penambahan materi atau teorinya. Jadi ternyata emotional intelligence yang berkaitan dengan memanage personal dan memanage orang lain, ya itu tergantung versinya. Emotional intelligence kan banyak versinya ya, ada yang Daniel Goleman, kemudian ada
sohar masal, kemudian yang lain-lainnya, kemudian nasok dan sebagainya. Belum lagi nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau meneliti itu emotional intelligence-nya, misalnya kalau versi versi syariah dan sebagainya itu juga sangat banyak ya, sehingga nanti akan bisa memberikan positif di dalam mungkin faktor-faktor yang lainnya. Karena ini adalah masih umum ya. Jadi mungkin kalau rekan-rekan mahasiswa ataupun para pemirsa atau pendengar ya, saya agak error ini. Jadi itu bisa 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 jadi suatu temuan maupun state of art-nya seperti itu. Karena ini bersifat umum, nanti mungkin dikerucutkan dengan emotional intelligence versinya Sohan Marshall, kemudian ada mungkin etika. Karena di sini tidak menyakup ini ya. Jadi cukup menurut hemat saya selaku periset ini cukup bisa memberikan celah di situ. Tentunya ini juga tidak terlalu usia penelitian ini juga tidak terlalu usang lah, karena mulai tahun sekitar 10 tahun atau 10 tahun yang lalu yang terus dikembangkan melalui penelitian yang terdahulu. Itu jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir bahwa financial knowledge as a positive significant effect of personal finance management. Ini juga perlu juga karena kemampuan keuangan seseorang itu akan berkontribusi sangat baik ketika seseorang itu mengelola keuangannya secara baik pula. Ini juga perlu karena semakin tinggi ya, diharapkan semakin tingginya seseorang itu punya ilmu pengetahuan berkaitan dengan keahliannya, maka semakin baik pula pengelolaan secara implementasinya. Jadi diharapkan seperti itu. Seandainya mungkin di saat organisasi sedang collab ataupun perusahaan-perusahaan sedang membutuhkan kemajuan keuangannya ya ataupun pendapatannya, itu seharusnya dipilih orang-orang yang expert di bidangnya, sebagaimana dalam the right man and the right place ya. Jadi di belakang seorang itu yang ahli itu nanti akan mendapatkan pekerjaan maupun hasil dari kinerjanya itu juga yang baik pula. Jadi itu yang mungkin sebagai kata-kata terakhir, bahwa misalkan ketika seseorang itu diangkat menjadi seorang perancang, seorang budgeter dan sebagainya, itu paling enggak 3 hal ini bisa ada dalam diri seseorang. Ini sangat menentukan nantinya, walaupun nanti faktor organisasi, faktor budaya organisasi, faktor regulasi, faktor leadership dan sebagainya itu mempengaruhi juga. Kayak seperti di Indonesia kan seperti itu. Jadi leadership itu sangat berpengaruh ya. Tapi paling enggak sebagai basic dasarnya tiga hal ini bisa akan membantu kita di dalam proses keuangan yang baik, clean ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu gambarannya rekan-rekan para dosen, para periset dan teman-teman dari Bravo. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang riset yang hanya secuil riset ini mungkin bisa memberikan sedikit pengetahuan tentang hal ini. Nanti mungkin diskusinya akan lebih lebih ramai lagi ya itu. Jadi seperti itu. Demikian, terima kasih sebagai prolog saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas materinya. Jadi di sini dapat saya simpulkan kalau spiritual intelligence itu sangat penting ya Pak bagi mengatur keuangan. Ya, betul. Ya. Oke, baik. Sepertinya ini ada Ibu Aslianti yang ingin bertanya, Pak. Langsung saja ya, Silakan. Pak. Silakan. Oke, baik. Kepada Ibu dipersilakan, Ibu Aslianti. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Okti. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak materi juga selamat siang. Selamat siang, Bu. Ya. Salam kenal selalu. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Sehat, Terima kasih, alhamdulillah. Pak. Saya cuman ingin mencoba bertanya, ini kan yang dari materi Bapak yang sampaikan itu tentang bagaimana penggunaan sistem informasi ya, informasi kemudian kecerdasan emosional dan pengetahuan pribadi, bagaimana perannya atau berperan dalam keberhasilan untuk mengelola keuangan pribadi. Iya. Ya. Jadi sedikit pengantar Pak, dalam pengelolaan keuangan pribadi kan salah satu faktor yang
penting yang bisa mempengaruhi kemampuan seseorang itu untuk mengambil keputusan keuangan yang bijak adalah uh, pengetahuan yang dimiliki tentang konsep-konsep keuangan. Bagaimana caranya kita mengetahui konsep-konsep keuangan. Nah, biasanya kan pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang bagaimana cara kita membuat anggaran, kemudian bagaimana cara kita berinvestasi, kemudian bagaimana kita bisa mengelola utang ataupun pemasukan dan bagaimana pemahaman kita tentang bagaimana resiko keuangan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi dan akses informasi kan ini semakin luas ya Pak, sehingga memang mau tidak mau kita secara pribadi atau setiap individu ini harus bisa terus meningkatkan bagaimana pemahaman kita tentang keuangan guna untuk memastikan keputusan finansial yang bisa kita ambil sehingga kita mampu mendukung kesejahteraan ataupun misalkan industri atau sesuatu yang sementara kita kelola. Nah, ini kan biasanya banyak orang ya atau secara pribadi juga saya biasa masih merasa kesulitan dalam mengakses atau memahami informasi keuangan yang relevan. Nah, sehingga yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan pribadi itu untuk saya sendiri ataupun yang bergelut di dunia di dunia pemasaran tentang keuangan. Ya, mungkin dari saya cukup Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak, langsung dijawab saja. Ya, ini Bu, siapa tuh Bu? Ernawati ya? Ibu Asyanti. Asyanti ya ini. Jadi begini Bu, ini pertanyaannya bagus sekali ya, sampai saya tidak bisa menjawab ini berarti ya. Jadi begini Bu, saya ingin mencoba menjawab ya Bu ya, berkaitan dengan hal ini ya. Bahwa kita tahu bahwa tadi ada 3 hal yang memang berpengaruh cukup signifikan ya, walaupun ada pengaruh positif dan negatif berkaitan dengan masalah managing personal finance. Nah, pertanyaan tadi adalah bagaimana cara meningkatkan personal knowledge ya. Jadi kalau Ibu sekalian atau Bapak sekalian atau para peserta webinar ini, bahwa kita tahu bahwa dalam kaidah financial knowledge itu kan sebenarnya berkaitan dengan kemampuan dasar ya. Jadi di situ seseorang itu pasti akan bisa memahami, walaupun taruhlah mungkin dia tidak belajar ya, tapi dia akan belajar secara experience atau secara pengalamannya. Contoh misalkan kalau secara sederhana itu berkaitan dengan laporan keuangan, minimal itu adalah ada pemasukan dan pengeluaran. Nah, di situ nanti seseorang dengan kemampuannya akan bisa mengembangkan kemampuan dirinya untuk pengelolaan secara baik. Contoh adalah student, mahasiswa misalkan. Ketika dia dikasih uang 2 juta per bulannya, dia punya kebutuhan yang sangat banyak atau unlimited. Ada kebutuhan transportasi, kebutuhan mungkin pulsa, kebutuhan mungkin makan ataupun konsumsi setiap harinya. Itu otomatis dalam dirinya itu ada insting atau feeling atau intuisi berkaitan dengan bagaimana pemenuhannya. Makanya itu secara tidak langsung akan bisa terpenuhi ketika dia mampu mengelola untuk kebutuhannya. Intinya adalah kebutuhan dengan dana yang terserap itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Syukur-syukur ada nilai saving atau investasinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Ibu rekan-rekan dan teman-teman semua, kita tahu bahwa kalau itu adalah sederhana, tapi kalau organisasi atau perusahaan atau mungkin kelembagaan, institusi, itu ada aturan-aturan yang berkaitan dengan manajemen keuangannya. Nah, itu yang harus dipenuhi. Misalkan dia harus mengetahui tentang finance management knowledge bagaimana, kemudian dia juga finance planningnya bagaimana, kemudian expenditure and income-nya bagaimana, ya, kemudian money and asset-nya bagaimana dan seterusnya. Atau ada asuransi, kemudian ada investasi, itu mau tidak mau harus dipelajari. Karena
setiap masa dalam waktu-waktu itu akan terus melakukan perkembangan secara teknologi. Jadi kita harus terus belajar sebagaimana tugas kita di muka bumi ini, selain bekerja juga harus belajar. Yang semua itu adalah memberikan pengetahuan. Bapak Ibu sekalian juga tetap harus belajar sampai kita meninggalkan, begitu ya. Iya, atau laburan ilalah di ilal mahdi kan. Nah, setelah itu harus belajar. Makanya kalau yang berkaitan dengan manajemen keuangan, mau tidak mau kita harus belajar dengan pengalaman tadi, dengan literasi, dan juga dengan experience. Itu akan bisa memberikan hal-hal yang positif. Dan dengan belajar misalkan kasus ya, case atau case tadi itu juga bisa. Misalnya di Indonesia contohnya, Indonesia itu banyak hutangnya, 8.500 triliun ya. Itu bagaimana bisa terantisipasi kan? Itu kan cash ya. Jadi kita harus bisa menyolusi dengan utang seperti itu bagaimana. Kan itu diperlukan ahli-ahli dalam bidang keuangan ya. Tentunya ini juga perlu menarik kalau memang terus berkembang diskusinya. Mungkin seperti itu Bu, 1 experience, 2 tetap harus belajar dengan baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Thank you very much. Iya, terima kasih jawabannya Pak, luar biasa sekali Pak. Ya, Mbak Okti, bisa sedikit saya bertanya ya. Boleh, oh Bu. ya boleh Bu. Untuk Mbak Okti ini saya kan baru gabung lagi. Biasanya kalau untuk pengiriman sertifikat bukan lewat WA lagi ya? Di link apa Ibu, nanti di grup WA akan dikirimkan link sertifikatnya, nanti bisa diambil di sana Ibu. Oh iya, siap. Ya. Dari saya cukup Mbak Okti dan Oke, Pak Pemantik. Oke, terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak, ini ada yang raise hand lagi kepada Mbak Tessa, dipersilahkan. Mbak Tessa apa mau melanjutkan penelitian saya ya? Itu bagus kalau teman-teman bidangnya berkesinambungan ya. Itu bagus untuk diteliti lagi. Bisa untuk hibah. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Tessa Gita dari Bangka Belitung ingin bertanya kepada Pak Ahmad terkait bagaimana cara menyeimbangkan Pak antara menabung untuk kebutuhan masa depan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika penghasilannya belum misalnya untuk mahasiswa gitu masih belum memenuhi untuk kebutuhan gitu. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Langsung Mbak? Boleh Pak. Ya oke, nah ini pertanyaan juga bagus sekali ini ya. Ini kayak saya ini sebenarnya yang terjadi ya. Bagaimana menyeimbangkan antara saving dengan kebutuhan needs ya. Jadi agak sulit misalkan ya. Jadi begini, dalam konteks keuangan itu kan ada pemasukan dan pengeluaran. Nah di tengah-tengah itu ada proses ya, ada proses. Jadi yang perlu di rekan-rekan maupun tadi Mbak Tessa itu, bahwa prosesnya itu kita lihat. Ya misalkan tadi saya ketengahkan seorang mahasiswa mendapatkan uang saku 2 juta misalkan tiap bulannya. Nah tentunya ketika rekan-rekan mahasiswa mendapatkan uang saku dari misalnya dari orang tua maupun kiriman uang itu, maka itu direncanakan mana pengeluarannya. Kan kalau sudah pengalaman tiap bulan itu kan mesti ada perulangan kebutuhan, misalnya makan 3 kali sehari dan sebagainya. Ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Jadi dirunut dari kebutuhan A, B, dan C. Nanti kebutuhannya apa dan sebagainya. Nah, kalau sudah 0, misalkan 2 juta, itu nanti kita lihat ini kepentingannya prioritas atau tidak, sesuai dengan wants atau needs kita, keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan, needs itu kan harus. Kalau wants itu kan keinginan. Misalkan itu harus dipisahkan dulu. Nah, yang wants ini bisa kita tahan dengan kemampuan spiritualitas kita atau dengan kemampuan emotional intelligence-nya. Itu jadi kalau terapannya itu, kalau yang berkaitan dengan financial knowledge itu berkaitan dengan runutan kebutuhannya dalam proses sebelum kita eksekusi kebutuhan itu, maka di situ nanti ada saldo atau sisa dari apa yang direncanakan. Itu yang pertama. Sehingga itu bisa menjadi saving. Nah, kalau itu memang means kondisinya, itu
berarti ada proses yang harus kita lakukan. Yang ini perlu dilakukan, misalkan Anda punya kemampuan untuk final knowledge-nya, bagaimana supaya pendapatan kita itu meningkat. Nah, kalau sudah meningkat itu caranya bagaimana? Mungkin kadang-kadang bisa menjual aset kita. Kalau memang mahasiswa ya, kemudian minimal seperti itu kalau memang kita punya aset. Tapi kalau enggak, kita punya spiritualitasnya, misalkan kita dalam kehidupan kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Contoh adalah misalkan berjualan atau ada wirausaha, karena di spiritual intelijensi itu ada motivasi untuk maju, ataupun ada kemampuan untuk mencapai suatu cita-citanya, ataupun motivasi intrinsik maupun ekstrinsiknya untuk orang lain. Mungkin bagaimana caranya? Kalau mahasiswa memang barunya bisa menambah income-nya sehingga bisa menabung. Contoh misalkan kalau rekan-rekan mahasiswa itu ada yang jualan, ada yang membuat kalau sekarang ini mungkin agen-agen promosi ya, kemudian agen itu jualan-jualan itu online dan sebagainya. Tapi ya seperti itulah untuk mendapatkan itu. Dan tentunya ini akan memberikan kalau means itu bisa minimal seimbang. Tapi kalau yang prioritas tadi itu akan memberikan saving pada tiap bulannya. Minimal kalau amalnya saving itu sekitar 30%. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa itu 2 juta, ya 30%-nya taruhlah mungkin berapa ya? Ya 200-an mungkin ya, 200.000 untuk di saving dulu. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak ada, Anda harus bisa mungkin menulis puisi dan sebagainya, itu bisa dijual. Atau mungkin hal yang lain yang berkaitan, mungkin jadi MC, atau mungkin jadi hal yang punya potensi diri itu melukis dan sebagainya, itu sangat baik. Makanya kalau mahasiswa itu harus punya passion sendiri. Ya kalau misalkan saya passionnya misalkan dulu udah menggambar, melukis dan sebagainya, kita jual itu dan laku. Ya misalnya seperti itu. Ya, Mbak Okti, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Gimana Mbak Tessa? Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, udah sangat menjawab. Apakah boleh izin bertanya satu pertanyaan lagi, Pak? Boleh, Mbak. Boleh, Mbak. Boleh. Baik, Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak, bagaimana sih Pak cara kita mengukur keberhasilan kita dalam menerapkan financial management yang baik gitu, Pak? Apakah ada patokan atau ukuran yang menentukan bahwa kita itu sudah financial manajemennya sudah baik? Terima kasih, Pak. Ya. Iya. Lanjut, langsung ya Mbak Okti? Boleh Pak, langsung aja. Ya. Jadi wah ini juga bagus juga nih mengukur tentang keberhasilan manajemen finansial personal tadi ya. Jadi kalau keberhasilan dalam suatu apapun itu adalah kalau antara ekspektasi dan kenyataan itu pas ya ataupun tercapai. Target dan hasilnya itu tercapai. Misalkan kalau contoh ya, misalkan kalau saya kuliah di S1, targetnya adalah lulus S1. Nah, kalau sudah lulus S1 itu adalah sesuai dengan targetnya, sesuai dengan hasilnya. Pengukurannya berarti tepat. Jadi kalau berkaitan dengan keuangan manajemen final personal ini, itu adalah apa-apa yang direncanakan oleh Mbak Tessa itu bisa terrealisasi. Tetapi kalau belum, berarti manajemennya mungkin kurang bagus. Tetapi dalam hidup sehari-hari itu tentu ada yang gagal dan ada yang berhasil. Makanya manajemen personal ini juga harus terus dilakukan karena kebutuhan manusia, kebutuhan anggaran dan sebagainya itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Itu. Kemudian kalau berkaitan dengan organisasi ataupun manajemen keuangan perusahaan, itu ada indikator-indikatornya. Bagaimana itu perencanaannya sesuai tidak dengan implementasi yang ada antara pemasukan dan pengeluaran, antara income, hutang, aset, dan sebagainya. Tentunya ini perlu penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana mengukur kinerja keuangan yang baik. Kalau di perusahaan ada pengukuran-pengukurannya, indikator-indikatornya sudah ada. Jadi kalau yang personal pribadi ini ukurannya adalah diri kita sendiri, kenyamanan kita, kebutuhan kita terpenuhi atau tidak, antara needs dan want kita bisa atau enggak terwujud dan sebagainya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Gimana Mbak Tessa? Terjawab semua? Baik, sangat menjawab sekali Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Mbak Tessa. Selanjutnya
Eh, kepada Bapak Abdun dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak sudah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin bertanya Pak, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kebutuhan material dan spiritual dalam mengelola keuangan pribadi kita Pak? Terima kasih. Bisa langsung dijawab saja, Pak. Oh iya, ya. Pertanyaan semakin lama semakin semakin banyak dan perlu pemikiran lebih lanjut. Ya. Oke, dari Mas Abdul apa Mas Abden ya? Bagaimana cara menyeimbangkan antara keseimbangan material dan kebutuhan spiritual? Oh, ini pertanyaannya ini menyangkut dunia dan akhirat masalahnya. Jadi yang pertama Bapak sekalian bahwa yang namanya kebutuhan itu unlimited ya. Jadi kebutuhan itu sangat banyak. Sementara kemampuan materi itu terbatas. Ya. Maka dalam penyusuan ini, keseimbangan ini kita perlu prioritas yang kita inginkan. Keseimbangan itu prioritas. Maka diperlukan adanya tadi kemampuan untuk mengerem keinginan dan kebutuhan kita, ya. Kemudian manfaatkan materi-materi itu sebaik-baiknya pada hal-hal yang memang prioritas bagi kita. Keseimbangan seperti itu. Karena kalau berkaitan dengan spirit itu kan abstrak. Tapi kalau materi itu kan rigid ya ada. Jadi kebutuhan materi itu tidak lain dan tidak bukan itu kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Karena tidak memerlukan ataupun ada sebagian memerlukan materi. Misalkan contoh, kalau misalnya ada ini, saya ingin misalkan mobil ataupun ingin celana baru. Celana itu kan materi kebutuhan yang ada, tapi keinginan itu kan spiritual kita. Maka kalau memang itu prioritas kita, maka beli celana itu. Beli celana itu sehingga antara materi spiritual dan materi itu jadi satu. Jadi itu pas, kebutuhan kita terpenuhi semua, seimbang. Spiritualnya juga terpenuhi, materinya juga terpenuhi. Tapi itu tidak berlaku untuk semua kebutuhan kita. Kadang-kala apa yang menjadi keinginan kita secara materi itu tidak bisa terpenuhi secara spiritual ataupun sebaliknya. Kalau spiritual kita ingin mobil tapi kita tidak punya aset untuk membelinya, maka itu tertunda. Artinya kita harus kuat di dalam spiritual kita. Nah, ini contohnya untuk menyimbangkan, dan spiritual itu harus dilandasi dengan berbagai macam cara. Satu adalah bagaimana manajemen hati kita pada barang tersebut, bagaimana manajemen hati kita untuk bisa melindungi diri kita dari pengaruh orang lain, jadi ada personal individu dan orang lain, kebersamaan, yang itu semuanya tergantung dari holistik kita pada yang maha kuasa. Jadi itu semua harus diramu di situ. Maka sebenarnya tujuan beragama sebenarnya, kita yakin pada satu agama, salah satunya untuk mengerem itu, dan itu merupakan salah satu resep spiritualitas itu, memang salah satu caranya, walaupun tidak tentu ya, itu harus dengan kemampuan untuk merasa bahwa kita ini ada sesuatu yang mengatur kita, yaitu yang maha kuasa, dan kita punya aturan yang maha kuasa. Itu namanya spiritual yang memang diharapkan oleh para pakar. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Karena jawabannya, pertanyaan juga susah, jawabannya juga susah ini. Jadi harus terintegrasi dengan baik ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berkaitan dengan keuangan, nah itu keuangan itu contoh digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kayak ada kasus-kasus korupsi dan sebagainya itu, berarti intinya semua yang tiga itu tidak ada dalam diri seseorang itu. Jadi harus spiritual juga ada, emosional juga ada, dan knowledge personal juga ada. Demikian, Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak. Ya, thank you. Oke. Welcome. Untuk Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, nih ada di kolom chat Bapak. Saya bacakan ya Pak. Oh ya, silakan. Oke, ini dari Bapak. Oh, ada Pak yang resen. Bapak Ahmad Yoga, dipersilahkan.
Oh, sama nih, sama klan Ahmad ya. Ya. Dipersilahkan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Saya Ya. lebih ke tips yang efektif gitu Kak, memanajemen itu semua tadi sehingga dapat keberhasilan di akhir kayak gitu Pak. Jadinya kita sudah dapat mengatur itu semua dan memberikan keberhasilan, dan keberhasilan itu nanti di akhir itu gitu Pak. Di akhir gitu Pak. Jadinya tipsnya itu bagaimana kayak gitu aja Pak. Ya, sudah? Sudah Pak. Ya, langsung dijawab Mbak. Boleh Pak, silahkan. Ya. Sekarang tipsnya ya. Tipsnya ya. Saya kasih tips satu aja ya. Atau berapa ya. Contohnya misalkan tipsnya seperti ini. Gunakan keuangan sebaik-baiknya, sekebutuhannya, itu saja. Jadi Anda mengeluarkan apa keuangan itu, financial knowledge atau financial kemampuan keuangannya itu dengan yang menjadi kebutuhan Anda. Jadi yang bukan untuk kepentingan yang lain jangan. Jadi itu yang dinamakan orang akurasi dalam keuangan. Kalau hal yang lain itu jangan dulu. Jadi kalau misalkan contoh tadi kebutuhan saya adalah SPP misalkan, maka SPP itu harus didahulukan. Tetapi pertanyaannya Pak, kalau misalkan ada kebutuhan yang lain, jadi ada prioritasnya. Atau kebutuhan makan itu prioritas, needs-nya ada. Kalau Anda tidak makan, semua aktivitasnya akan terbengkalai. Maka untuk konsumsi itu yang menjadi lebih penting. Karena apa? Karena nanti kalau tidak makan, Anda sakit, tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah, tidak bisa beraktivitas. Maka yang prioritas itu adalah yang makan dulu. Jangan kebutuhan yang lain. Misalkan kalau beli apa yang tidak penting, misalkan beli apa itu? Misalkan beli pakaian, kita sudah punya pakaian. Atau sudah punya pakaian. Beli celana juga sudah punya. Tapi yang belum kebeli adalah misalkan yang penting misalnya pulsa untuk belajar dan sebagainya, itu yang lebih penting kan, seperti itu. Jadi gunakan dana atau anggaran sebaik-baiknya pada target yang telah ditentukan oleh Anda. Itu tipsnya. Tipsnya seperti itu. Thank you. Oke. Terima kasih ya Pak. Gimana Pak Ahmad Yoga? Cukup Pak. Mantap. Baik. Satu pertanyaan lagi ya Pak di kolom chat. Silakan. Oke, ini ada dari Ibu Ernawati Pak. Bertanya mengenai bagaimana cara mengatur keuangan anak sejak dini. Ya, segitu Pak. Mengatur anak, jadi kalau anak itu usianya adalah sekitar di bawah 9 tahun ya. Jadi mungkin 7 sampai 9 tahun untuk pengaturan anak. Minimal kalau berkaitan dengan anak, minimal adalah satu adalah orang tua memberikan uang ke anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kebutuhannya adalah mungkin membeli buku dan sebagainya atau untuk jajan, itu minimal seperti itu. Yang lainnya diberikan saving kepada anaknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada anak kita atau anaknya siapa ya, Bu? Anaknya ibu lah ya, bukan anaknya saya. Anaknya ibu, mohon maaf, putra atau putrinya, mohon maaf, itu kebutuhannya apa? Nah, kalau kebutuhannya itu adalah sewajar dengan anak, dikasihkan. Tapi kalau kebutuhannya itu dirasa anak tidak mampu untuk melakukannya, mungkin sampai berjuta-juta dan sebagainya, itu adalah ibu yang eksklusif. Jadi dibiasakan anak itu satu mampu untuk mandiri dalam keuangan, artinya dia bisa membelanjakan keuangannya. Disuruh mungkin belanja apa dan sebagainya, salah satu bentuk edukasi. Misalkan ibu punya putri, disuruh belanja di pasar, nah itu mungkin belajar lombok atau bawang dan sebagainya, itu bentuk edukasi sehingga dia akan bisa mengerti tentang kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk mungkin beli bolpen dan sebagainya, disuruh anak itu. Jadi dengan seperti itu ada edukasi. Satu adalah memberikan dana keuangannya sekitar sekian
mengenalkan keuangannya itu dan juga mengenalkan kebutuhan mana yang prioritas dan yang tidak. Misalkan jajan itu tidak prioritas, maka secara tidak langsung ibu melakukan edukasi, memberikan tips atau memberikan strategi dalam pengelolaan keuangan. Nanti kalau itu sudah terbiasa, itu nanti akan bisa orang itu harus ada sifat hati-hatinya, pengetahuan tentang keuangannya maupun pengetahuan tentang kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan tidak boros, kalau ada sisa misalnya dikembalikan kepada ibunya. Jangan dibiasakan kalau ada sisa, mungkin dia tidak bilang dan sebagainya. Kejujuran harus ini, jujurli di sini ini perlu ditekankan. Jadi salah satunya seperti itu. Kalau ibu kan mungkin lebih tahu karakter putra atau putrinya sehingga akan bisa lebih memahami tentang bagaimana sifat anak dan anak-anak terhadap masalah ini. Demikian Ibu yang saya hormati. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sangat paham ya Pak. Pasti ibunya. Oke, baik. Bapaknya, ya. Terima kasih Bapak Silakan. atas materi hari ini Pak. Oke, untuk absensi bisa diisi di kolom chat Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Berakhir sesi tanya jawab kita pada hari ini, maka berakhir juga webinar kita pada hari ini, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas materinya hari ini. Ya, Berkat sama-sama. Bapak, mungkin banyak semua orang di luar sana bisa mengatur keuangannya dari sekarang. Amin. Amin. Barakallahu Termasuk fikum. saya. Ya, saya juga, Pak. Oke, baik, Pak. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absen, bisa diisi dulu absennya. Dan untuk segera informasi, untuk sertifikat akan diberikan di hari Selasa melalui link yang akan dikirim di grup WhatsApp nantinya ya Ibu, Bapak Ibu. Dan untuk rekaman Zoom yang akan diupload di YouTube juga akan di-share linknya di grup WhatsApp. Oke, dan untuk nama Bapak Ibu yang saya sebutkan, mohon untuk meninggalkan nomor HP-nya di room chat, yaitu kepada Ibu Haslianti, Ibu Tessa, Bapak Abdun, Mbak Ahmad Yoga, dan Ibu Ernawati. Dipersilakan untuk meninggalkan nomor HP-nya di room chat kita, Zoom kita. Oke, baik. Sebelum webinar kita diakhiri, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Diharapkan untuk Bapak Ibu semua mengaktifkan kameranya. Oke. Untuk slide pertama, siap Bapak Ibu? Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar kita pada siang hari ini. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Ahmad Korudin untuk materinya hari ini, Pak. Nanti jika Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di chat pribadi aja ya, Pak ya. Oke. Oke, baik. Baiklah, saya Okti Juwita sebagai moderator hari ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa isi Waalaikumsalam absennya, warahmatullahi. Bapak Ibu. Terima kasih, bravo. Terima kasih pemateri kita, luar biasa. Terima kasih ya Pak, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih kembali Ibu. Amin. Amin. Izin Kak Okti untuk nomornya udah saya chat di Oke, PC Kak. ya Kak. Terima kasih Oke. Kak. Sama-sama. Dan di Izin live ya. Iya, Ibu, silakan. Mbak Okti, nomor HP-nya dikirim kemana? Di room chat aja, Ibu. Tapi Oh, kalau nanti. nomor Ibu sudah ada sama saya.
Oh, berarti siap. Nggak usah kayak gitu. Oke, makasih Mbak Okti. Iya, Ibu.